Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas laptop yang sering banget muncul di kolom komentar di KID. Saya nge-review laptop apapun pasti muncul request laptop yang satu ini. Dan perkenalkan ini adalah Acer Swift X dengan Ryzen 5000 Mobile Series Processor plus RTX 3050. Sebenarnya udah bisa kebayang ya kenapa Acer Swift X ini banyak banget yang request. Jadi Acer Swift itu adalah line up seri laptop tipis dan ringan dari Acer yang biasa kita sebut dengan Ultra Thin. Kelebihan dari laptop tipis itu adalah mobilitas, enteng dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Terus baterainya juga awet. Tapi kekurangannya laptop tipis dan juga ringan seperti ini adalah performanya yang pakai spesifikasi prosesor dan juga GPU yang hemat daya yang seefisien mungkin karena alasan baterai dan juga airflow. Jadi biasanya laptop Ultra Thin itu pasti pakai IGP atau Integrated Graphics Card, kalau nggak gitu ya Nvidia MX atau Radeon Graphics. Nah, si Acer Swift X ini beda. Bisa dibilang ini adalah laptop Ultra Thin yang bisa buat konten kreator dan juga gaming. Pertama, dari segi prosesor dia udah pakai AMD Ryzen 5000 series dengan Ryzen 5 5600U. Ini adalah prosesor dari AMD dengan TDP 15 watt dan punya jumlah core dan multi-thread yang lebih banyak untuk prosesor X86. Untuk kelas prosesor seri U atau ultra low power, AMD Ryzen 5000U series adalah prosesor yang bisa menghadirkan multi-core dan juga multi-thread yang lebih banyak sampai 8 core 16 thread dengan desain arsitektur yang sangat kecil hanya di 7 nanometer saja. Kinerja laptop bisa jauh lebih cepat dan gak hanya itu, baterai dari perangkat AMD Ryzen 5000U ini juga bisa bertahan lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya. Performanya bisa meningkat 20% tapi baterainya bisa lebih awet. Selain prosesornya yang udah kenceng karena pakai AMD Ryzen 5000 series, untuk GPU-nya juga udah pakai RTX 3050 laptop GPU 4GB GDDR6. Saya ulangi, RTX 3050 laptop GPU. Ini adalah GPU yang biasanya ada di laptop gaming atau laptop content creation. Dan RTX di Acer Swift X ini juga sudah mendukung fitur untuk resizable bar, whisper mode dan juga dynamic boost. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, laptop tipis ini segmentasinya adalah untuk orang yang suka mobile. Mobilitasnya tinggi, jadi harus dibuat seefisien mungkin biar baterainya awet. Makanya RTX 3050 laptop GPU di Acer Swift X ini TGP-nya hanya 40 watt. Beda dengan laptop gaming yang biasanya TGP atau maksimum powernya ada di 70 watt. Tapi menurut saya untuk sebuah laptop tipis pakai RTX itu udah unik dan powerful banget. Apalagi bobot dari Acer Swift X ini cuma 1,39 kg dengan ketebalan hanya 1,79 cm. Dan ini emang enteng banget ya, mau dibawa meeting dari Sabang sampai Merauke jalan kaki pun enggak sih ya, itu lebay. Intinya kalau misalkan kita meeting dari kota ke kota, kalau laptop gaming yang 2,5 kg itu biasanya nyari di bagian tulang punggung dan juga di bagian bahu karena bawa tas gitu kan ya. Dan lebih boros untuk beli balsem karena buat pijet. Terus yang saya suka dari Acer Swift X ini adalah memori RAM-nya yang udah 16GB LPDDR4 dengan speed 4266 MHz. Biasanya di brand lain kalau misalkan yang masih SKU tengah seperti Ryzen 5 seperti ini, RAM-nya pasti dikasih 8GB. Yang 16GB ada di SKU tertingginya. Kalau pakai Acer Swift X ini berarti di SKU Ryzen 7. Tapi di Acer Swift X ini langsung dikasih 16GB karena Acer sadar ini RAM-nya onboard, nggak bisa di-upgrade. Dan menurut saya 16GB kalau nggak bisa di-upgrade ya nggak masalah, udah banyak juga. Terus kalau untuk storage dia pakai SSD tentunya, kapasitasnya 512GB dengan speed sekitar 3000 Mbps. Dan masih ada satu slot M.2 kosong lagi buat tambah storage. Jadi dia dual NVMe. Good job buat Acer karena nggak pelit untuk pilihan opsi upgrade storage. Untuk engselnya dia udah bisa dibuka dengan satu tangan. Di bagian lipsnya ada semacam lekukan yang memudahkan kita untuk membuka laptopnya. Engselnya juga ergonomik. Sayangnya nggak seperti Acer Swift 3, engselnya ini belum bisa dibuka sampai 180 degree. Di area keyboard masih Acer Swift banget dengan looks premium dan bisnis looknya. Ada fingerprint di bagian kanan untuk akses mudah ke Windows Hello serta security. Keyboardnya juga udah single LED backlit. Di bagian atas keyboardnya ada exhaust yang beda dengan Acer Swift biasanya. Dan keyboard Acer Swift X yang terlihat seperti Acer Swift pada umumnya, ternyata dia memiliki fitur untuk cooling juga. Acer menamainya dengan Air Inlet Keyboard, di mana angin bisa masuk melalui sela-sela keyboard kemudian dikeluarkan melalui exhaust yang gede ini tadi. Dan Acer mengklaim Air Inlet Keyboardnya ini mampu menambah airflow sampai 20% karena menambah aliran udara masuk dari keyboard. Dan ada tambahan shortcut untuk setting mode cooling seperti laptop gaming dengan cara tekan Fn+F, pilihannya ada silent, normal, dan juga performance. Sekarang lanjut ke bagian layar. Framenya udah modern, bezel dengan 85,73% screen to body ratio. Panelnya IPS, resolusinya Full HD dengan 300 nits dan 100% sRGB.
RTX ketemu dengan 100% sRGB ibaratnya itu kayak rawon ketemu kerupuk. Rasanya nyaman banget. Jadi kalau digunakan untuk preview editing 100% sRGB-nya ini color akurasinya bisa akurat. Terus kalau misalkan mau di-render pakai RTX juga bisa lebih cepat. Oh ya, kalau untuk varian warna modelnya ada dua, ada Safari Gold dan Steam Blue seperti yang kita bahas ini. Untuk bahan materialnya solid banget, ciri khas Acer Swift, bahan materialnya menggunakan metal, nggak ada sama sekali area yang kerasa kopong. Sasis layarnya juga nggak wobbles, ya ciri khas laptop premium banget lah. Untuk konektivitas dia udah pakai Wi-Fi 6 dengan MU-MIMO RX teknologi, Bluetooth-nya juga versi terbaru, versi 5.2. Dan untuk portnya di sebelah kiri ada input power, ada USB-C 3.2 Gen 1 dengan DisplayPort dan juga power delivery, HDMI dan juga Type A. Di sebelah kanan ada Kensington lock, ada USB Type A dan audio jack. Yang absen adalah SD card reader. Terus untuk audio di laptop yang setipis dan sekecil ini menurut saya lumayan imersif suaranya dan audionya ini dituning sama DTS. Sekarang kita bahas masalah baterai. Jadi musuh utama dari baterai itu adalah panas. Kalau misalkan panasnya terlalu berlebih, biasanya baterainya akan cepet drain atau cepet habis. Nah, RTX dengan Ryzen 5 5600U itu bisa menciptakan panas yang lumayan. Jadi apakah sistem cooling dan juga air inlet keyboardnya bisa membuat baterainya lebih awet? Jadi untuk kapasitas baterainya 57,28 Wh. Dan Acer mengklaim kalau baterainya ini bisa tahan 12 jam. Tapi ketika saya tes pakai video playback 1080p, brightness 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 9 jam 10 menit. Memang nggak sesuai dengan klaim Acer karena mungkin Acer menggunakan software yang berbeda untuk tes baterainya. Tapi yang jelas menurut saya untuk sebuah laptop tipis pakai RTX 9 jam 10 menit itu udah awet banget. Oke, sekarang waktunya kita buktikan klaim dari Acer kalau laptop Acer Swift X ini bisa mengalahkan suhu dari Ryzen 5 5600U dan juga RTX series. Karena sekali lagi nggak mudah untuk menciptakan laptop tipis dengan RTX series. Jadi selain air inlet keyboardnya tadi, sistem cooling dari Acer Swift X ini juga diperbarui. Untuk di bagian dalam, Acer menggunakan single fan dengan dual heat pipe dan beberapa thermal block. Untuk kipas, Acer mengklaim sekarang lebih besar bilah kipasnya dengan jumlah 59 kipas. Tapi daripada kita ngomongin spek sheet dan juga klaim dari Acer, langsung aja kita buktikan temperaturnya. Oke, pertama seperti biasa kita siksa prosesornya di Sensebench R15 sebanyak 10 kali di mode best performance. Kondisi laptopnya dicas. Dan hasilnya untuk suhu maksimum temperaturnya dia ada di 95 derajat Celcius. Kalau untuk average-nya sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Dan suhu 95 derajat Celcius ini nggak konstan. Jadi ketika powernya lagi tinggi aja. Kalau untuk performanya di running pertamanya tinggi banget dengan skor 1283. Kemudian dia turun dan akhirnya di running ke-8 dan di running ke-10 skornya di bawah 1000. Lanjut, sekarang kita tes untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template-nya Mas Anjas. Kita export ke 1080p dan hasil rendernya gila, kenceng banget untuk sebuah laptop tipis. 2 menit 25 detik aja. Dan untuk suhu temperaturnya ketika kita tes Premiere Pro ini juga kadang ada di atas 95 derajat Celcius. Lanjut ke tes Blender menggunakan template BMW. Pertama kita coba dulu untuk CPU render dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 24 detik. Nah, untuk Blender ini karena ngerender 3D jadi suhu temperaturnya dia lumayan stabil di kisaran 95 derajat Celcius. Lanjut untuk GPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 20 detik. Sekarang kita coba untuk tes game juga. Walaupun sebenarnya oleh Acer ini segmentasinya bukan game, tapi kalau misalkan udah pakai RTX sayang nggak dites untuk gamenya. Pertama kita coba untuk Valorant di settingan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, rata kanan, dan hasilnya dia bisa dapat lebih dari 100 FPS. Lanjut ke game Assassin's Valhalla, laptop tipis ya, kita gunakan main game AAA Assassin's Valhalla. Di settingan resolusi Full HD, anti-aliasing dan juga grafik quality-nya ada di medium. Dan hasilnya dia mampu mendapatkan average FPS yang masih playable untuk dimainkan, 44 FPS. Lanjut ke game AAA yang lain yang juga sudah support dengan real time tracing dan juga DLSS, yaitu Watch Dogs Legion. Dan hasilnya cukup mind blowing ya, karena sekali lagi ini laptop tipis dan dia bisa mendapatkan average FPS di 61. Lanjut ke game Genshin Impact di resolusi Full HD, grafiknya ada di high dan scene yang padat banget. Dia bisa stabil di 60 FPS, nggak pernah turun. Cuman karena dia memang laptop tipis, ya kita harus sadar diri. Karena kalau kita lihat dari tadi untuk suhu GPU dan juga CPU-nya masih lebih dingin Acer Nitro atau Acer Predator yang memang untuk gaming dan airflow-nya lebih optimal dengan dual fan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift X dengan Ryzen 5000 series dan RTX 3050 laptop GPU-nya kali ini. Kesimpulannya, berbahagialah buat kalian penyuka laptop tipis. Karena kalau misalkan dulu laptop tipis itu hanya digunakan untuk ngetik, presentasi ke klien, pamer di cafe,
Sekarang laptop tipis itu udah bisa buat render on the go gitu. Jadi kita bisa bawa laptopnya render di depan klien itu bisa dengan RTX dan juga Ryzen 5000 seriesnya ini. Dan Acer Swift X ini cocoknya untuk siapa? Kalau menurut saya sih buat mobile content creation dan juga video animator. Karena content creator itu kan pasti butuh ide, nggak mungkin di kantor terus. Pasti ya ke cafe, keluar, ke rumah temen buat cari inspirasi. Dan dengan Acer Swift X kemana-mana lebih enak, enteng tapi tetap powerful karena prosesornya pakai AMD Ryzen 5000 series yang beneran cepat. Buat gaming tipis-tipis juga masih oke. Kenapa tipis-tipis? Karena kita harus ingat kalau RTX yang dipakai ini adalah versi yang 40 watt bukan 80 watt ke atas seperti laptop gaming. Jadi kalau untuk kelebihannya menurut saya adalah performanya yang powerful untuk laptop tipis, terus build quality-nya solid ciri khas Acer Swift X. Terus juga ada fingerprint, ada Wi-Fi 6 dengan dual NVMe support, baterainya lumayan awet dan udah 100% sRGB. Kalau untuk ukurannya menurut saya pertama adalah memori RAM-nya yang onboard, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi ya nggak masalah karena udah 16 GB, udah gede juga, nggak perlu di-upgrade juga menurut saya. Terus kekurangan lain dia nggak memiliki port SD card, yang menurut saya itu krusial banget buat konten kreator, karena ya memang bisa pakai dongle sih ya, tapi kalau udah built-in di casing laptopnya kan lebih enak, jadi SD card-nya itu nggak sampai hilang gitu. Terus kekurangannya ini adalah kekurangan yang subjektif karena menurut saya desainnya ini memang berbeda dengan Acer Swift 3, tapi konsepnya masih Acer Swift banget gitu. Dan karena saya udah sering lihat Acer Swift, jadi menurut saya sih kalau secara desain dia biasa aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye bye.